Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Alhamdulillah, berbaur mereka dengan masyarakat, menikah dengan orang pribumi, sehingga terlahirlah anak cucu para sada, yang mana bibit-bibit mereka orang asli pribumi Indonesia ikut menyebar luaskan agama Islam berkat Wali Songo tersebut. Betul. Yang bersumber dari mana? Bukan dari Gujarat, bukan dari Tionghoa sebagaimana dikarang pada tahun 1960 sekian. Itu baru sudah ditulis oleh Islamov, ahli daripada bidang hukum Belanda pada tahun 1884 sampai 1886. Dalam buku beliau itu ditulis kalimat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dari cuplikan video tadi ya, saya menangkap dan mungkin sobat-sobat juga menangkapnya, ada beberapa hal yang mereka klaim. Yang pertama, ya, orang Yaman datang ke Nusantara untuk berdakwah. Ya. Kemudian mereka membaur. Ya, yang kedua, klaim yang kedua, mereka membaur dengan masyarakat pribumi. Dan yang ketiga, ya, bahwa Wali Songo itu berasal dari Yaman, atau dengan kata lain keturunan orang-orang Arab Yaman, yaitu Hadramaut. Ini klaimnya, sobat-sobat. Benarkah klaim mereka ini? Ya, tentu saja benar atau tidaknya kita akan buktikan berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan penelitian. Nah, maka dari itu, sobat-sobat, sekarang ya, ada seorang Belanda yang bernama Van den Berg, ya, seorang orientalis yang ditugaskan ke Hindia Belanda untuk mengadakan penelitian, ya, terhadap orang-orang Arab yang masuk ke Hindia Belanda ketika itu. Ya, termasuk orang-orang Yaman, yaitu yang berasal dari Hadramaut. Dan hasil penelitiannya ditulisnya dalam sebuah buku. Dan tulisan ini akan menjawab benar tidaknya klaim yang disampaikan di cuplikan video tadi, sobat-sobat. Baiklah, sobat-sobat, kita simak saja ya narasi video berikut ini yang mengambil sumber dari tulisan Van den Berg. Nah, kita simak saja, sobat-sobat. Izinkan saya untuk memenuhi janji mengulas seulas tentang Aloysi Van den Berg, salah satu penulis, peneliti, orientalis yang juga menjadi sahabat Habib Utsman bin Yahya.
Kenapa ini penting saya ulas? Karena salah satu buku beliau, hasil penelitiannya yang berjudul Le Hadramaut, atau dalam bahasa Indonesia Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, ini sangat fenomenal dan menjadi rujukan banyak orang. Aslinya buku ini diterbitkan 1886. Hasil penelitian dari Denbach selama 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun, dari 1885 terus 1886. Dari hasil penelitian tersebut, simpulannya menurut Denbach tidak ada yang mencurigakan dari orang-orang Arab itu dari berbagai aspek. Simpulannya dari penelitian Van Denbach mulai dari Jakarta, Jawa Tengah sampai ke Madura sana, terus ke Palembang, terus ke Singapura, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti bahwa orang-orang Arab yang ada di Indonesia pada saat itu untuk melakukan pemberontakan atau mewakili dari Kekhalifahan Utsmani. Pada intinya mereka secara umum adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Bahasa istilahnya itu adalah untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Pada bab ke-7, setelah dia mengurai tentang kondisi Arab Hadramaut umumnya pada saat itu, yakni pada penelitian 1885, dia mengatakan, telah saya buktikan di atas bahwa ketika keliru jika kita menganggap orang Arab pada umumnya menentang dominasi orang Eropa. Namun mereka juga sedikit sekali memberi pengaruh dalam penentuan nasib pribumi. Sejarah Jawa memperlihatkan bahwa pada abad ke-15 bangsa Arab atau keturunan Arab mendirikan sejumlah kerajaan kecil di sepanjang pantai utara pulau itu dan akhirnya berhasil meruntuhkan kekuasaan Hindu Majapahit. Sejarah keruntuhan kerajaan besar itu memberikan gambaran yang aneh. Dia mengutip pada Nietzsche Java, dan ini juga selaras dengan yang ada di babat tanah Jawa. Artinya benar-benar Denbach di sini mengutip gitu, bukan asumsi pribadinya. Yang dimaksud Denbach tadi tentang kerajaan-kerajaan kecil sepanjang pantai utara kemudian mampu meruntuhkan kerajaan Hindu Majapahit, yang dimaksud itu adalah wali-wali Songo, padepokan-padepokan atau padukuhan-padukuhan Wali Songo gitu. Van Denbach mempertegas kutipannya itu dengan menulis, babat tanah Jawi juga memuat nama dan genealogi orang Arab yang pada abad ke-15 paling berperan menjatuhkan kekuasaan Hindu. Genealogi itu meskipun sebagian hanya legenda, memperlihatkan bahwa bangsa Arab menganggap diri Sayyid, meskipun dari keturunan yang berbeda dengan Arab Hadramaut. Atau paling tidak orang Jawa menganggap mereka Sayyid. Hanya satu yang anggota keluarga Abbasiyah dari nama-nama tempat asal orang Arab yang kurang dapat dipercaya keberadaannya, menurut babat tanah Jawi masih memperlihatkan bahwa mereka berasal dari tepi Laut Merah, Teluk Persia, dan bukan dari Hadramaut. Dan Denbach menulis, saya akan menerangkan di bagian akhir dari tulisan saya gambaran genealogis dari tokoh-tokoh yang penting yang berasal dari Arab yang telah memainkan peranan dalam kejatuhan kekuasaan Hindu. Mereka menyandang gelar bagi masyarakat Jawa modern, wali, maulana, kiai ageng, atau sunan. Saya meneliti genealogi mereka dan naskah yang tidak diterbitkan milik masyarakat seni dan ilmu pengetahuan di Batavia. Naskah yang memuat genealogi para priagung dan pemimpin Jawa masa kini. Penyusunnya adalah seorang cendekiawan Jawa, Raden Ngabehi Ronggowarsito. Ia telah menyusun genealogi berdasarkan babat tanah Jawi di bawah pengawasan dan petunjuk Cohenstot, pujangga besar dalam kesusastraan Jawa kuno. Oleh karenanya, genealogi itu dijamin telah disusun dengan ketepatan yang tinggi. Ini pendapat pribadi Van Denbach atas tulisan Ronggowarsito terkait dengan genealogi orang-orang Arab masa lampau, bukan yang masa Hadramaut ya. Saya lanjutkan lagi, ihwal para keturunan priagung dan pemimpin Arab di Jawa terdapat pada bab berikut ini. Di sini cukup disebutkan bahwa tak seorang pun di antara mereka yang mendirikan dinasti Arab. Artinya wali-wali Songo, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Derajat dan semuanya hingga Sunan Kalijaga, Sunan Muria, tidak menunjukkan di kearabannya, kurang lebih seperti itu. Tidak menunjukkan dinasti Arab.
Jelaskan seperti itu yang kita ketahui kan, gelarnya juga Sunan, Kiai, Ki Ageng seperti yang diungkap tadi. Sebagian besar kerajaan kecil yang pernah mereka bangun ditelan oleh kerajaan Mataram yang didirikan pada paruh kedua abad ke-16 di pedalaman Jawa. Hanya Kesultanan Cirebon, ini juga penting nih, pada bagian ini penting bagaimana Denbak mengatakan bahwa Sultan Cirebon dan keturunannya itu bukan dari Hadramaut, bukan satu silsilah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan, hanya Kesultanan Cirebon dan Banten yang tetap merdeka hingga penyatuan ke dalam wilayah Belanda. Namun sejak generasi yang pertama, keturunan orang Arab yang telah mendirikan kedua kesultanan itu, yakni Cirebon dan Banten, tidak lagi dapat dibedakan dari priagung pribumi yang lain. Artinya sudah seperti orang pribumi yang lain. Sejak abad ke-15, bangsa Arab juga tidak mempengaruhi nasib politik bangsa Jawa. Tidak seperti halnya kekacauan yang timbul setelah kejatuhan kerajaan Majapahit. Hal itu tidak menghalangi para priagung Banten untuk tetap memelihara hubungan dengan Mekah. Di kota itulah pada tahun 1638 gelar sultan diberikan, seperti halnya yang terjadi di Mataram pada tahun 1632. Bangsa Arab dari Hadramaut tidak pernah berhasil mempengaruhi baik para sultan di Batavia maupun di Mataram. Mereka lebih suka bermukim di wilayah lain di Pulau Jawa yang telah diduduki oleh VOC dan kemudian oleh pemerintah Belanda. Nah, sobat-sobat, bagaimana? Benarkah klaim dari video tadi? Ya, sepertinya itu seorang Habib ya, karena dari dari dandanannya ya. Dan ya, benarkah bahwa orang Yaman, yang dari Hadramaut datang ke Nusantara untuk berdakwah? Ternyata ini tidak benar. Tujuan mereka adalah mencari penghidupan yang lebih baik. Artinya merubah nasib mereka, sobat-sobat. Ya. Maka kan sering ya ada komen menjual nasab demi nasib. Ini yang dilakukan oleh mereka, sobat-sobat. Ya. Nah, jadi tidak benar. Mereka datang ke Nusantara untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Tetapi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kemudian, benarkah mereka berbaur dengan pribumi, dengan masyarakat Nusantara asli? Ternyata dari tulisan tersebut tidak benar, sobat-sobat. Mereka lebih suka tinggal di mana wilayah-wilayah, tempat-tempat yang sudah dikuasai oleh Belanda. Nah, kan terbantahkan. Lalu, ya, benarkah Wali Songo keturunan dari Yaman? Ternyata masih juga tidak benar, sobat-sobat. Ya, ya, ternyata bukan. Ya, memang mereka ya orang Arab juga, para Wali Songo itu. Akan tetapi dari marga yang lain, bukan dari Yaman, bukan dari Hadramaut. Dan mereka juga tidak memakai gelar Habib, Sunan, Kiai, Wali. Itu. Dan mereka memang berbaur dengan masyarakat Nusantara. Mereka tidak menonjolkan ya sebagai orang Arab, apalagi menonjolkan keturunan dari Rasulullah. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya 3 klaim yang disampaikan di video cuplikan di awal tadi semuanya gugur, semuanya terbantahkan dengan fakta sejarah berdasarkan penelitian Van den Berg dan ditulisnya
dalam sebuah buku. Tetapi sobat-sobat, ya saya hanya menyampaikan penilaian dan kesimpulan terserah kepada sobat-sobat dan pemirsa semua. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.